Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah, kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya telah mempertemukan kita di sore hari ini di tempat yang penuh dengan barakah, dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang juga melahirkan keberkahan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimakumullah. Di antara nikmat yang wajib untuk kita syukuri bersama ialah nikmat telah diutusnya ke tengah-tengah kita seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, seperti yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq." Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Bahkan Allah Azza wa Jalla menjadikan nikmat ini sebagai karunia dan anugerah bagi kita dan bagi seluruh kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad manna Allah 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah, karunia kepada orang-orang yang beriman, yaitu diutusnya ke tengah-tengah mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri. Maka seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus ke tengah-tengah kita adalah dari kalangan kita. Dalam artian beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia biasa, sama seperti kita. Dan ini menjadikan kita mudah untuk dapat mengikutinya.
Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat yang keempat berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum." Tidaklah kami mengutus seorang rasul ke tengah-tengah suatu kaum melainkan dalam rangka memberikan penjelasan kepada mereka dengan bahasanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pertegas lagi dalam firman-Nya yang lain di surat Al-Kahfi, kata Allah, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya." Katakanlah olehmu wahai Muhammad bahwa sesungguhnya aku adalah manusia biasa, mithlukum, sama seperti kalian, yuha ilayya, hanya saja telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada aku. Kemudian di surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah." Katakan olehmu wahai Muhammad bahwa sesungguhnya la amliku li nafsi naf'an wala dharran, aku tidak punya kuasa untuk mendatangkan kemanfaatan untuk diriku dan juga tidak punya kuasa untuk menolak kemudaratan dariku, illa masya Allah, kecuali atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Innama ana basyarun mithlukum, adzkur kama tadhkurun wa ansa kama tansawun." Kata Rasulullah, sesungguhnya aku adalah manusia biasa sama seperti kalian. Adzkur kama tadhkurun, aku ingat seperti halnya kalian ingat, wa ansa, dan aku lupa seperti halnya kalian lupa. Akhwani wa akramakumullah jami'an, maka sekali lagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah manusia biasa sama seperti kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelebihan kepadanya yang tidak dimiliki oleh manusia biasa seperti kita. Allah Subhanahu wa taala telah memilihnya sebagai seorang nabi, dan Allah Subhanahu wa taala telah memilihnya sebagai seorang rasul, sehingga beliau adalah manusia yang paling baik dan beliau adalah makhluk yang paling afdal. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Ana sayyidu walid Adam." Aku adalah pemimpin Bani Adam. Wa awwalu man yanshaq anhu al-qabr. Dan aku adalah orang yang pertama yang akan keluar dari kuburan. Wa awwalu syafi'in. Aku adalah orang yang paling pertama yang akan memberikan syafaat. Wa awwalu musyaffa'. Dan aku adalah orang yang pertama yang dibenarkan memberikan syafaat. Kemudian dalam riwayat lain, dalam hadis lain, masih dalam Sahih Muslim, beliau juga menegaskan, "Mathali wa mathalul anbiya min qabli kamathali rajulin bana bunyanan fa'ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi' labnatan min zawiyatin min zawayah faja'ala an-nas yatufuna wa ya'jabuna wa yaqulun halla wada'ta hadhihi al-labnah qala fa ana al-labnah wa ana khatamun nabiyyin." Perumpamaanku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dengan seluruh para nabi sebelumku seperti seorang laki-laki yang membangun sebuah bangunan. Kemudian dia perbagus bangunan itu, dia perindah bangunan itu. Hanya saja ada satu sudut dari sudut bangunan itu yang belum dipasang bata. Maka orang-orang mengelilingi bangunan tersebut. Kemudian mereka memujinya. Mereka memuji bangunan itu. Lalu mereka mengatakan, "Tidakkah engkau pasang bata di sudut itu?" Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Fa'ana labnah, akulah bata tersebut, akulah yang akan menyempurnakannya.
wa ana khatamun nabiyyin, dan akulah penutup para nabi. Kemudian beliau juga mengatakan dalam riwayat lain di Sunan At-Tirmidzi, ana sayyidu walida Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin Bani Adam wala fakhr, dan sama sekali tidak ada kebanggaan. Ikhwan fillah akhwani wa akramakumullah jami'an. Semua yang telah diuraikan tadi memberikan kejelasan, keterangan kepada kita bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa. Hanya saja beliau tidak seperti manusia biasa karena kelebihan, dan beliau adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keyakinan yang sangat mendasar yang harus kita ketahui terhadap pribadi beliau sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberitahukan kepada kita bahwa kedudukan yang sebenarnya yang beliau sandang adalah kedudukan ubudiyah dan risalah sebagai seorang hamba dan sebagai seorang rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba. Di surat Al-Isra ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah mengisrakan hambanya. Ini menunjukkan bahwa kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai seorang hamba. Kemudian nanti kita akan dapati yang menunjukkan bahwa kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala di samping seorang hamba adalah seorang rasul. Kemudian di surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Alkitab kepada hambanya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Musnad Ahmad ada sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ana Muhammad ibnu Abdullah." Aku adalah Muhammad putra Abdullah wa Rasul, sebagai hamba Allah dan sebagai Rasulnya. Wallahi ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah azza wa jalla. Demi Allah, kata beliau, aku tidak suka jika kalian mengangkat aku di atas kedudukan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku. Ingat bahwa kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai seorang hamba dan sebagai seorang rasul. Di samping di awal pembahasan tadi kita sudah sampaikan bahwa beliau adalah manusia biasa sama seperti kita. Manusia biasa sebagai hamba Allah, kemudian sebagai rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sangat tidak suka jika beliau didudukan dalam sebuah kedudukan yang melebihi apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Wallahi ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah azza wa jalla. Demi Allah, aku tidak suka jika kalian tempatkan aku dalam kedudukan yang demi Allah, aku tidak suka jika kalian mengangkat aku di atas kedudukan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku. Kemudian ikhwan fillah, kedudukan hamba Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah kedudukan yang paling tinggi di tengah-tengah manusia. Karena tak ada seorang pun yang sampai pada dua kedudukan ini
kecuali dari kalangan para anbiya dan para rasul. Dan di antara seluruh para anbiya dan para rasul, yang paling utamanya, yang paling afdalnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekali lagi, kedudukan hamba dan rasul di tengah-tengah manusia adalah termasuk kedudukan yang paling tinggi, di mana tak ada seorang pun yang sampai pada kedudukan ini kecuali dari kalangan para anbiya dan para rasul. Di antara para anbiya dan para rasul yang paling utamanya adalah nabi kita, rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu semua lantaran kekhususan yang beliau miliki, yang tidak dimiliki oleh para anbiya dan para rasul lainnya. Maka di antara kekhususan itu, yang paling pertama adalah annahu khatamun nabiyyin. Kekhususan yang pertama yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa beliau sebagai penutup para anbiya. Seperti yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-40, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad itu sebagai bapak salah seorang di antara kalian, akan tetapi dia sebagai Rasulullah, utusan Allah dan penutup para nabi. Kemudian kekhususan yang kedua, annahu sayyidul mursalin. Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sayyidul mursalin, tuannya para rasul atau pemimpin para rasul. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Ana sayyidun nas yaumal qiyamah." Aku adalah pemimpin manusia yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kemudian kekhususan berikutnya yang ketiga, la yatimmu imanu 'abdin hatta yu'minu bi risalatihi. Tidak akan sempurna keimanan seorang hamba sampai mau beriman kepada risalah yang telah dibawanya. Di surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat yang ke-65, "Fala wa rabbika la yu'minun." Maka demi Rabbmu, mereka semua tidaklah dikatakan beriman hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka mau menjadikan kamu wahai Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak mendapati adanya keberatan dalam diri-dirinya atas apa yang telah kamu putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka senantiasa menerimanya. Kekhususan yang keempat, anna ummatahu awwalul umam dukhulul jannah. Umat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah umat yang pertama-tama yang akan masuk ke dalam surga, atau yang paling pertama yang akan masuk ke dalam surga. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Nahnul akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah." Kata Rasulullah, kita adalah generasi manusia yang terakhir. As-sabiquna fil akhir. Akan tetapi di akhirat kita generasi manusia yang paling pertama. Maksudnya yang paling pertama yang akan masuk ke dalam surga. Ini kekhususan yang tentu saja sangat luar biasa, yang menunjukkan betapa agungnya kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kekhususan yang kelima,
yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah annahu sahibu liwa'il hamdi yahmiluhu yaumal qiyamah. Beliau adalah pembawa panji pujian pada hari kiamat. Beliau adalah pembawa panji pujian atau bendera pujian pada hari kiamat. Dan seluruh orang-orang yang memuji akan berada di bawahnya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi ada keterangan yang menunjukkan hal ini, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Ana sayyidu wulida Adam, yaumal qiyamah wala fakhr, wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhr." Aku adalah pemimpin Bani Adam pada hari kiamat dan tidak ada kebanggaan, dan di tanganku ada liwa'ul hamdi, bendera pujian. Kekhususan yang keenam selanjutnya, annahu sahibu maqamil mahmud. Beliau sallallahu alaihi wasallam pemilik maqam al-mahmud yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Isra ayat yang ke-79, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Disebutkan di situ ada maqam mahmud, dan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai pemilik dari maqam mahmud, kedudukan yang terpuji. Berikutnya, kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah annahu sahibul haud al-mawrud. Beliau pemilik haud, telaga pada hari kiamat. Kemudian kekhususan lainnya, anna ummatahu khairul umam. Umat beliau sallallahu alaihi wasallam dinyatakan sebagai khairul umam, sebaik-baik umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan ke tengah-tengah manusia. Maka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang paling baik, umat yang paling afdal, meskipun kemunculannya belakangan. Ya. Tetapi dalam hal urusan kebaikan ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekhususan lainnya adalah bahwa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dijadikan sebagai saksi atas seluruh umat pada hari kiamat. Dijadikan saksi atas seluruh umat pada hari kiamat. Hal ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan di surat Al-Baqarah ayat 143, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida." Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang wasata, umat yang adil, umat yang senantiasa tengah-tengah. Litakun syuhada 'alan nas, agar kalian menjadi saksi atas seluruh manusia. Wa yakunu rasul 'alaikum syahida, dan rasul menjadi saksi atas kalian. Jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas seluruh manusia, seluruh umat pada hari kiamat. Ada sebuah riwayat dalam Sahih Bukhari yang menjelaskan tentang kesaksian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Nabi Nuh alaihi salatu wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bertanya kepada Nuh, "Hal ballagta?" Apakah kamu sudah menyampaikan sesuatu tentang agama kepada kaum? Maka Nuh menjawab, "Na'am, ballagtu." Ya, sudah aku sampaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada umat Nuh, "Apakah Nuh sudah datang ke tengah-tengah kalian menyampaikan tentang kabar gembira dan peringatan kepada kalian?" Umatnya mengatakan, "Tidak,
Tidak pernah ada yang datang ke tengah-tengah kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi kepada Nuh alaihi salatu wassalam, siapa kira-kira yang akan kau jadikan sebagai saksi bahwa engkau sudah menyampaikan ke tengah-tengah umat? Maka umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bangkit, kemudian mereka menjadi saksi atas Nuh alaihi salatu wassalam, bahwa Nuh memang telah diutus ke tengah-tengah kaumnya, kemudian menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi salah satu bukti bahwa umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan menjadi saksi atas seluruh umat pada hari kiamat. Kemudian kekhususan lainnya juga bahwa para sahabat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah khairul qurun, manusia yang hidup pada generasi terbaik. Para sahabat beliau, orang-orang yang menemani beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang-orang yang hidup pada generasi terbaik. Nabi mengatakan khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi manusia adalah mereka yang hidup pada generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Qul itu diantaranya beberapa kekhususan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tentu saja semua uraian tadi menerangkan kepada kita tentang wajibnya kita memberikan penghormatan dan pengagungan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam artian ada kewajiban bagi kita semua untuk memberikan kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam termasuk dari dasar keimanan, di mana keimanan kepada Allah Azza wa Jalla baru akan diakui keberadaannya ketika adanya kecintaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berarti tidak ada keimanan terhadap Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, mencintai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam agama hukumnya wajib. Yang menunjukkan hal ini antara lain yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat yang ke-24. Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah, "in kana aba'ukum," jika bapak-bapak kalian, "wa abna'ukum," dan anak-anak kalian, "wa ikhwanukum," dan saudara-saudara kalian, "wa azwajukum," dan istri-istri kalian, "wa 'ashiratukum," dan keluarga-keluarga kalian, dan harta yang kalian inginkan, yang kalian gandrungi, dan perniagaan yang kalian khawatirkan kebangkrutannya, dan tempat tinggal yang kalian sayangi, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya serta jihad di jalannya, maka tunggulah, kata Allah Subhanahu wa taala, fatarabbasu, tunggulah, kata Allah, balasannya, hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keputusannya. Tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah, petunjuk kepada kaum yang fasik. Di dalam ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman
kepada siapa saja yang menelantarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang lebih mencintai selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah ancam, fatarabbasu, tunggu kata Allah, hatta yati Allahu bi amri, sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keputusannya. Artinya, siapapun yang lebih mencintai selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan mendapatkan ancaman. Ia akan mendapatkan ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qadhi Iyad, beliau mengatakan, kafa bihadhil ayah hadzan wa tanbihan wa dilalatan ala luzumi mahabbati Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Imam Al-Qadhi Iyad, cukuplah ayat ini menjadi peringatan dan menjadi dalil tentang keharusan memberikan kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian berikutnya di surat Al-Ahzab ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Seorang nabi hendaknya lebih diutamakan oleh kaum mukminin daripada diri-dirinya sendiri. Seorang nabi hendaknya lebih diutamakan oleh kaum mukminin, orang-orang yang beriman, min anfusihim, daripada diri-dirinya sendiri. Terkait dengan ayat ini, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, siapa yang tidak mengutamakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di atas dirinya, maka dia bukanlah seorang mukmin. Maka dia bukanlah seorang mukmin. Pertanyaannya, dalam hal apa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam harus diutamakan? Dijawab oleh para ulama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam harus lebih diutamakan dalam dua hal. Yang pertama adalah dalam hal memberikan kecintaan, di mana kecintaan yang harus diberikan kepada beliau harus diutamakan di atas kecintaan terhadap hal yang lainnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam hal keputusan hukum, di mana hukum yang beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam putuskan harus lebih diutamakan daripada keputusan hukum yang lainnya, apalagi keputusan hukum yang datang dari diri sendiri. Ya. Inilah maksud dari bahwa Nabi harus lebih diutamakan dalam hal kecintaan dan dalam hal keputusan hukum. Dalam Sahih Bukhari disebutkan ada riwayat di mana sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata langsung ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wallah la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Wahai Rasulullah, demi Allah, bahwa sungguhnya engkau lebih aku cintai dari segala hal kecuali diriku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian menegurnya, "Walladzi nafsi biyadi," demi zat yang jiwaku ada di tangannya, "hatta akuna ahabbu ilaik min nafsi." Harusnya aku lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri. Maka Umar bin Khattab kemudian meralat ucapannya. Beliau mengatakan, "Wallah, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi." Demi Allah, wahai Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Kemudian ada juga riwayat lain yang menunjukkan tentang wajibnya memberikan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah
Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Fawalladhi nafsi biyadihi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi wa walidihi." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidaklah salah seorang di antara kalian dikatakan beriman sampai menjadikan aku lebih dicintainya daripada anaknya sendiri dan daripada keluarganya sendiri, ibu bapaknya sendiri. Ini pernyataan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dalam riwayat Muslim atau Bukhari Muslim ada tambahan dari sahabat Anas bin Malik. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajmain." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum." Tidaklah salah seorang di antara kalian dikatakan beriman sampai dia menjadikan aku lebih dicintainya daripada anaknya, daripada ayahnya, bahkan daripada seluruh manusia. Jadi intinya kita harus mengutamakan, melebihkan kecintaan kita kepada beliau dibandingkan kecintaan kita kepada selainnya. Kemudian pada dasarnya kecintaan itu dibagi tiga. Kecintaan terhadap sesuatu itu dibagi tiga, seperti yang dikemukakan oleh Imam Qadhi atau Iyad dan juga oleh Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala. Beliau mengatakan al-mahabbatu salasatu aqsam. Kecintaan itu ada tiga macam, kata Ibnu Battal. Yang pertama, mahabbatu ijlal wa i'zam. Kecintaan yang mengandung unsur penghormatan dan pengagungan. Ini seperti kecintaan yang diberikan kepada orang tua, kepada ayah ataupun kepada ibu. Ini jenis kecintaan yang pertama. Kemudian kecintaan yang kedua adalah kecintaan yang mengandung unsur syafaqah wa rahmah, kasih sayang. Kecintaan yang mengandung unsur kasih sayang. Ini seperti kecintaan yang diberikan kepada anak. Kita sayang, cinta kepada anak kita. Ini jenis kecintaan yang kedua. Kemudian jenis kecintaan yang ketiga adalah mahabbatu ihsan. Kecintaan yang sifatnya melakukan kebaikan. Ini kecintaan yang diberikan kepada seluruh manusia. Jadi sekali lagi kecintaan dibagi tiga. Pertama, kecintaan yang mengandung unsur pengagungan dan penghormatan. Ini kecintaan yang diberikan kepada kedua orang tua. Kita cinta kepada kedua orang tua dalam artian menghormatinya. Kemudian yang kedua, cinta yang mengandung unsur kasih sayang, seperti kecintaan kita kepada anak. Dan yang ketiga adalah cinta yang mengandung unsur muamalah, berbuat baik, yaitu cinta kepada sesama, cinta kepada seluruh manusia. Kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah kecintaan yang melebihi semua itu. Ya. Adalah kecintaan yang melebihi semua itu. Bahkan tiga jenis kecintaan itu semuanya harus diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita mencintai Rasul dalam artian mengagungkan dan menghormatinya. Kita mencintai Rasul dalam artian menyayanginya, dan kita mencintai Rasul dalam artian berbuat baik terhadapnya. Ya. Jadi cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam terkumpul dari dalam tiga jenis cinta yang disebutkan tadi. Keterangan lain yang menunjukkan wajibnya kita memberikan kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun man kunna wajada bihinna halawatal iman, an yakuna Allah wa rasulahu ahabbu ilaihi mimma siwahuma." Ada 3 golongan kata Rasulullah yang akan mendapatkan dan merasakan manisnya iman. Salah satu dari 3 golongan itu ialah yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan cinta kepada Rasul sangat besar sekali, pengaruhnya, dampaknya. Seperti disebutkan dalam sebuah riwayat, pernah ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana laki-laki ini langsung bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat. Ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian balik bertanya kepadanya, memangnya apa yang sudah kamu persiapkan untuk menjumpai hari kiamat? Laki-laki itu mengatakan, hubbullah wa rasul. Yang aku persiapkan hanyalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepadanya, anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Ini pengaruh dan dampak cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai sahabat Anas bin Malik mengatakan, demi Allah, tidak ada yang membuat kami senang dan bahagia setelah masuk Islam selain dari ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kamu akan senantiasa bersama dengan orang yang kamu cintai. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, ana uhibbullah, aku cinta kepada Allah, wa uhibbu Rasul, dan cinta kepada Rasul, uhibbu Abu Bakr wa Umar, cinta kepada Abu Bakar dan cinta kepada Umar, dan aku berharap agar bisa bersama dengan mereka walaupun aku tidak bisa mengamalkan seperti amalan yang telah mereka amalkan. Hanya pengaruh cinta saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, anta ma'a man ahbabta. Kamu akan bersama dengan siapa yang kamu cintai. Kalau kita menyatakan cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti masuk dalam apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, bahwa kita akan bersama dengan yang kita cinta. Sahabat Ali bin Abi Thalib juga pernah ditanya, kaifa kana hubbukum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Seperti apa kecintaan kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sahabat Ali bin Abi Thalib menjawab, kana Allah war Rasul ahabbu ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa min al-ma'il barid ala Allah. Allah dan Rasul lebih kami cintai daripada harta-harta kami, daripada anak-anak kami, daripada bapak-bapak kami, daripada ibu-ibu kami, bahkan lebih kami cintai dibandingkan air yang dingin ketika kami membutuhkannya dalam keadaan haus. Seperti itu gambaran kecintaan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akramakumullah jami'an. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah menyebutkan bahwa cinta kepada Nabi ada 2 tingkatan. Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 2 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah kecintaan yang sifatnya fardun, wajib, yaitu al-mahabbatul lati taqtadi qubulu ma jaa bihi Rasul min indillah, yaitu kecintaan yang menuntut untuk menerima semua yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sisi Allah.
Kemudian wa adamu talabil huda min ghairi tariqihi. Kemudian tidak meminta petunjuk dari selain beliau Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak mencari petunjuk dari selain beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma husnul ittiba' lahu. Lalu menampakkan ittiba' yang baik terhadapnya. Menampakkan ittiba' yang baik terhadapnya. Membenarkan segala yang telah dikabarkannya, kemudian taat terhadap segala yang diperintahnya, dan menjauh dari segala hal yang dilarangnya. Ini diantara makna dari apa yang disebutkan tadi, yaitu kecintaan yang sifatnya fardun atau wajib. Kemudian yang kedua, mahabbatu fadlin, kecintaan yang sifatnya fadlun, keutamaan. Wahia al-mahabbah allati taqtadi husnul ta'assi bih wa tahqiqul iqtida' bi sunnatihi wa akhlaqihi wa adabihi wa nawafilihi wa tatawu'atihi, yaitu kecintaan yang menuntut sikap ta'assi yang baik terhadap beliau, sikap mencontoh yang baik terhadap beliau. Kemudian mewujudkan iqtida', sikap mencontoh terhadap sunnahnya dan akhlaknya serta adabnya, bahkan perkara-perkara sunnah yang lainnya. Ini yang masuk dalam makna kecintaan yang sifatnya fadlun, keutamaan. Dengan demikian, maka kecintaan yang harus kita berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah kecintaan yang sempurna. Kecintaan yang sempurna, melebihi kecintaan kita terhadap segala hal. Masih terkait dengan masalah kecintaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah betapa pentingnya untuk kita mengetahui landasan yang benar dalam kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan sampai landasan kita dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sekedar ikut-ikutan saja. Ya. Jangan sampai seperti itu. Kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam harus didorong oleh hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah, dijelaskan dalam agama. Maka di antara perkara yang mendorong kita untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang paling pertamanya adalah mahabbatan lillahi subhanahu wa ta'ala, lantaran cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan semata-mata cinta kepada pribadi beliau sallallahu alaihi wasallam saja, tetapi yang harus menjadi pendorong utama kita mencintai beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah karena kecintaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah dalam Al-Quran Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni.
Katakanlah jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi walau bagaimanapun kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala ini harus dinomor satukan. Baru setelah itu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga cinta kita kepada Rasul dasarnya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam hal ini. Beliau mengatakan, kullu mahabbatin wa ta'dhimin lil bashar fima tajuzu tab'an li mahabbatillah wa ta'dhimihi kama mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ta'dhimihi. Setiap kecintaan, kata Ibnu Qayyim, dan pengagungan yang ditujukan kepada manusia, sesungguhnya hal itu dibolehkan li mahabbatillah wa ta'dhimihi, karena landasan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengagungan terhadapnya, termasuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, termasuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah yang harus kita jadikan pijakan atau landasan dalam mencintai Rasulullah. Kita dibenarkan mencintai Rasulullah, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lantaran cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kecintaan dan pengagungan yang ditujukan kepada manusia itu baru dibolehkan jika dalam rangka mengikuti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian landasan yang kedua, mahabbatuhu wa ta'dhimuhu min syarti imanil 'abdi. Kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah karena mencintainya dan mengagungkannya termasuk syarat benarnya keimanan seorang hamba. Ya, termasuk syarat dari benarnya keimanan seorang hamba. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan bahwa cinta kepada Nabi ini merupakan tiang agama. Cinta kepada Nabi merupakan tiang agama. Jika tidak ada cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka agama akan runtuh. Bahkan dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fala wa rabbika la yu'minun. Kemudian juga la yu'minu ahadukum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam banyak hadis, salah seorang di antara kalian tidak dikatakan beriman sampai mencintai sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa cinta dan mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi syarat benarnya keimanan hamba. Untuk itulah kita berikan kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian landasan yang ketiga yang mendorong kita untuk memberikan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah kelebihan. Ya, landasan yang ketiga yang mendorong kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kelebihan dalam hal nasab, kelebihan dalam hal kemuliaan, kelebihan dalam hal akhlak, kesempurnaan dalam segala tindak tanduk beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi itu semua menjadi pendorong untuk kita mencintai beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang terakhir adalah syiddatu mahabbatihi li ummatihi wa syafaqatihi 'alaiha. Kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah karena begitu kuatnya kecintaan beliau dan kasih sayang beliau terhadap umatnya. Ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala jelaskan hal ini di surat At-Taubah
ayat 125, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari kalangan kalian sendiri. Rasul ini menanggung beban, menanggung beban yang sangat besar. Harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Namun demikian betapa kuat kasih sayang dan belas kasihan beliau kepada kalian, kepada orang-orang yang beriman. Jadi atas landasan inilah kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para pendengar rahimani wa akramakumullah jami'an. Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentu saja baru akan diakui kebenarannya ketika cinta tersebut ditandai dengan kriteria yang menyebabkan kecintaan itu dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting untuk kita mengetahui tanda-tanda tentang benarnya kecintaan seseorang terhadap Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana dijelaskan oleh para ulama bahwa di antara tanda benarnya cinta seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah pertama al-iqtida wal isti'mal bi sunnatihi, mengikuti dan menjalankan sunnahnya. Ini tanda benarnya kecintaan seseorang terhadap Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengerjakan, mengamalkan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga mengambil petunjuk beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik, beliau sahabat Anas mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah pernah berkata kepadaku, ya bunayya, in qaddarta an tusbih wa tumsi laisa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al. Wahai anakku, kata Rasulullah, karena memang sahabat Anas bin Malik lama sekali bersama dengan Rasul, dari sejak kecil sampai 10 tahun kebersamaan sahabat Anas dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kebersamaan dengan Rasul, maka sahabat Anas banyak mempunyai keutamaan, bahkan didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar keturunannya diperbanyak, kemudian usianya juga diperpanjang, lalu hartanya juga diperbanyak. Sampai disebutkan bahwa sahabat Anas bin Malik punya kebun, di mana biasanya orang itu memanen kebunnya dalam 1 tahun 1 kali. Tapi sahabat Anas bin Malik memanen kebunnya dalam 1 tahun 2 kali. Semua ini lantaran ada doa dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Anas, ya bunayya, wahai anakku, jika engkau mampu, jika engkau bisa, setiap kali masuk waktu sore dan waktu pagi, hatimu selamat dari berbuat curang kepada seseorang, maka lakukanlah. Maka lakukanlah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau berkata lagi, ya bunayya, wahai anakku, dzalika min sunnati, itu termasuk ke dalam sunnahku. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani,
wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, faqad ahabbani, maka sungguh dia telah mencintaiku. Ini penting untuk digarisbawahi. Siapa yang menghidupkan sunnahku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, faqad ahabbani, maka sungguh dia telah mencintaiku. Dan siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Ini yang menunjukkan bahwa salah satu bukti terkuat benarnya kecintaan seseorang, tanda alamat benarnya cinta seseorang kepada Rasulullah SAW adalah menghidupkan sunnahnya. Dan siapa yang menghidupkan sunnahnya berarti cinta kepada beliau. Dan siapa yang cinta kepada beliau akan bersamanya di surga. Kemudian bukti lainnya yang menjadi tanda benarnya seseorang dalam hal kecintaannya kepada Rasulullah SAW adalah ittiba terhadapnya. Ittiba selalu mengikuti petunjuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Imam Al-Hasan Basri rahimahullah sehubungan dengan ayat ini, beliau mengatakan, za'amal qaum annahum yuhibbunallah fabtalahum bihadhil ayah. Fatabayyana min hadha anna al-ittiba huwa a'zamu syahidin 'ala sidqil mahabbah bal huwa min ajalli samariha. Kata Imam Al-Hasan Basri, ada suatu kaum yang mereka mengaku cinta kepada Allah. Kemudian mereka diuji dalam kebenaran cintanya dengan ayat ini. Maka dari sini menunjukkan bahwa ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi bukti yang terkuat akan kebenaran mahabbah, akan kebenaran cinta. Bal huwa min ajalli samariha, bahkan hal itu termasuk dari buah kecintaan yang paling besar. Jadi bukti yang terkuat cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ittiba, bahkan ittiba termasuk buah dari kecintaan. Artinya jika seseorang mencintai Rasulullah SAW dengan benar, maka yang akan lahir adalah sikap tunduk, patuh, dan selalu ittiba kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan pula oleh sebagian salaf, la yadharu ala ahadin syai'un min nuril iman illa bittiba sunnati wa mujanabatil bid'ah. Tidak akan nampak dalam diri seseorang sedikit pun dari cahaya iman kecuali dengan mengikuti sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi bid'ah. Kalau seseorang mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah, maka akan tampak cahaya keimanan dalam dirinya. Tapi kalau tidak ada hal tersebut, maka tidak akan tampak cahaya iman dalam dirinya. Bukti lainnya, ikhwan fillah, yang menunjukkan tentang benarnya kecintaan seseorang terhadap Rasulullah SAW adalah memberikan kerelaan atau ridho terhadap apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya. Jadi menampakkan kerelaan terhadap segala syariat yang telah dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita singgung sebuah ayat
di surat An-Nisa ayat yang ke-65, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum." Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka mau menjadikanmu sebagai hakim, pemutus perkara dalam segala persoalan yang mereka perselisihkan. Jadi kerelaan, ridha terhadap segala syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi bukti akan benarnya kecintaan yang diberikan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya adalah lebih mendahulukan syariat yang dibawa oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih mendahulukan, yakni lebih mengutamakan syariat yang dibawa oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nusratu dini bil qaul wal fi'l, membela ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan, membela syariatnya, membela sunnahnya, membela seluruh ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan berikutnya adalah at-takhalluq bi akhlaqihi, berakhlak dengan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal kedermawanan, dalam hal kesabaran, dalam hal ketenangan, dalam hal ketawadhuan, dan dalam segala hal yang terkait dengan adab dan akhlak. Bahkan salah satu tugas diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah memperbaiki, menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak. Aisyah pernah ditanya bagaimana akhlak Rasul, beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Jika kita mengaku cinta kepada beliau, maka kita harus mengupayakan, berusaha untuk berakhlak seperti akhlaknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Qanafirina karamani wa akramakumullah jami'an. Insyaallah pertemuan pertama tentang masalah mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam kita cukupkan sampai di sini, dan mudah-mudahan pada esok hari kita bisa melanjutkannya kembali. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala a'lam bishawab.